ya kayak apa kalau latihan ke mereka nanti saya akan maju penangkan dan seterusnya. Kemudian saya kemudian akan menjelaskan nilai 50 juta. Ini kan sudah saya buat. Terima kasih atas kehadirannya pertama mari kita panjatkan itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama kegiatan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. senantiasa kita menyampaikan syafaatnya pada yaumul akhir. Ucapkan selamat datang kepada Nabi Mas Malikin PA Abdul Mongol sekarang sekarang ya Bes dan sekretarisnya serta anggota kelompok atau masyarakat yang insya Allah kedepannya nanti kalau ingin mengelola mengembangkan potensi wisata namanya kita akan milik juga akan menggunakan tapi latar belakangnya mungkin yang pertama karena ingin potensi wisata ini kita bisa dimanfaatkan sebaik mungkin lalu kolaborasikan dengan yang sudah ada. Misalnya di sini ada homestay, ada warung, mudah-mudahan kedepannya bisa saling mendukung untuk wisata yang ada di sini. Yang pertama mungkin dari pengelola, calon pengelola ada yang disampaikan yang namanya pengelola santai saja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas promo. Saya dari calon pengelola ingin menolak akses untuk akses lokasinya. Jadi akses lokasinya pertama kita lewatnya jalur dulu Pak. Nanti ke bawah. Untuk apa jalannya sebenarnya udah ada buat jalan setapak tapi masih licin dan apa kebanyakan bambu. Dengan jembatan masih bambu buatan dari orang sini. Terus jalannya nanti ke sini terus apa belok kanan turun nggak terlalu jauh juga ke apa Curug Kembarnya itu untuk hasilnya. Untuk rencana loket kita pembuatan di mana berapa? Ya loket nantinya dibikin di area tanah desa apa ya? Oh yang base camp apa homestay? Homestay ya. Itu lewatnya setelah sini di belakang. Untuk loket Dan parkiran Di area tanah desa nantinya. konsep Curug Jenong itu jauh spotnya lebih bagus dan curugnya kan lebih besar. Mungkin untuk rencana planning ke depannya di Curug Jenong itu masih ada, jadi ada air tapi airnya jalannya nggak cepat. Jalannya nanti pasirnya itu mau kita keruk ibaratnya diambil pasirnya buat apa Miniarum Jeram. Terus untuk ke bawahnya lagi nanti apa turun nggak agak jauh, turun ke bawah ada namanya Curug Bolong. Itu untuk proyek kedepannya Curug Bolong nanti jadi buat apa? Iya, ada camp areanya nanti menghadapnya ke curug itu, Curug Bolong sama Curug Apa? Untuk Curug Bolong nanti planning kedepannya kita mau apa ada buat terjun, tapi kan Curug Bolong dia
kalau ke bawah Curug. 3. Jadi kita ada pakai tali buat naik. Jadi buat wisata ekstrim anak muda Kan biar kita dia mau ngambilnya lebih kecil, senang tak kecil. mainan. Biasanya dia sukanya Sasaran. lebih yang ekstrim. Di Curug Bolong tuh bisa buat anak muda ekstrim. Nah kemudian di Curug abangnya kita adain di atasnya camp, bawahnya kan Curug Abang jadi bisa buat mandi. Saya ingin menambahkan aja ya. Ini kan untuk potensi desa sebenarnya kan kalau Karang Salam kan memang luar biasa. Ini kan juga pos atau apa. Ada yang Curug Tebelah itu kan sebenarnya juga keren. Ini memang juga kalau yang baru ini sih Bang. Curug Kembar itu sebenarnya kan juga udah lama ya. Memang dari segi untuk akses ataupun untuk pengembangan itu kan butuh dana karena memang luar biasa ya, kayak dulu kita waktu buka di Curug 3 itu kan memang butuh dana yang luar biasa. Makanya kan ini mungkin dari pemuda sendiri, Karang Taruna punya keinginan untuk mengeksplor itu, juga nanti kan dari pendamping desa maupun desa Pak Heru juga untuk bisa mendampingi dalam hal nanti untuk pendanaan kan mungkin kita majunya ke Kemendes ya. Kalau sebenarnya kalau Bunda sendiri sebenarnya itu kan juga potensi yang luar biasa. Sebenarnya dulu sudah pernah ada wacana, tapi kan memang dari Bunda sendiri kan warga juga nggak punya gitu. Jadi nanti untuk analisa pasarnya nanti rencana gimana, untuk segi keamanannya nanti gimana, itu kan kita perlu pertimbangan itu juga. Jadi kita buka suatu tempat usaha, kita harus melihat analisa pasarnya juga dari segi keamanannya. Ini kan masalahnya air ya. Takutnya nanti ya itu harus pertimbangan keamanannya. Nanti takutnya pas hujan lebat dengan adanya wisata di situ kita nggak ada pengawasan, yang seperti kejadian waktu yang lalu-lalu di Curug 3 itu harus kita minimalisir. Jadi ya mari kita rebut bareng-bareng lah masalah itu, masalah dari segi keamanannya nanti apa itu. Ini dari itu yang perlu dipertimbangkan juga. Nah kita asal buka tapi dari segi keamanan atau apa akses atau apa kita juga nggak kita pertimbangkan juga. Sebenarnya cuma itu aja. Mungkin boleh menjelaskan dari segi keamanan. Untuk dari segi keamanannya Bang, kebetulan kita udah ada planning nanti mau menghubungi dari Curug Pinang. Curug Pinang kan kebetulan dia lebih atas lagi. Dan sebelum kita menghubungi, kita mau survei lihat kalau misal banjir dari Curug Pinang ke Curug Kembar itu estimasi waktunya berapa. Jadi kemungkinan kita butuh HP untuk menghubungi Curug Pinang karena HP jauh lebih cepat. Terus paling kita butuh plang buat jalan karena banyak jalan yang terbilang ekstrim, masih paling plang buat pemberitahuan sekaligus di area Curug Kembarnya kita kasih plang untuk tidak mendekat di area sebelah selatan, soalnya itu kan langsung ke Curug ini Jumlah. Jadi untuk keamanan paling yang direncanakan seperti itu, sama kita membutuhkan ban buat penyelamatan apabila untuk yang nggak bisa berenang. Ini ada yang mau ditambahkan? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak muda yang mulai ya, harapannya memang seperti itu. Dan satu hal yang ingin saya tanyakan ini, ketika kita akan membuka potensi baru, apalagi potensi kita, ini ada beberapa titik yang akan dibuka. Apakah satu rangkaian ya dari Curug Kembar sampai dengan objek ya, itu jaraknya itu ada berapa itu, sehingga sekali berjalan
itu ada investasi misalnya, investasi yang harus dikecukan berapa, itu kan akan membutuhkan prasarana fisik dasar, akses, kemudian untuk keamanan, itu juga perlu dipertimbangkan juga. Tapi bukan berarti kami mematahkan tidak, tapi kita akan coba support dari semua sisi. Sehingga coba silahkan nanti ya dibuat sebuah tulisan ya, biar nanti perencanaannya itu matang, tidak hanya sekedar lesan ya, sehingga nanti itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, akses ini kan membutuhkan pembiayaan juga. Jadi kita butuh investasi untuk perbaikan. Dalam tahap awal pasti itu ada. Itu kira-kira membutuhkan investasi berapa, sekaligus berarti ada prediksi depan itu proyeksinya akan mendapatkan berapa. Ini paling tidak ada gambaran kasar, sehingga mungkin saya, teman-teman yang lain atau bahkan teman di sekalipun pasti akan menanyakan itu. Itu ada tahapan yang harus dipersiapkan. Ini kan tidak semudah membalik telapak tangan ya, tapi juga karena ini merupakan pengembangan potensi, coba kita dari potensi kita semaksimal mungkin, nanti kita dipertimbangkan juga akses yang lain. Selain jalan ini ada jalan lain tidak? Kemudian jalan yang menuju ke lokasi, kemudian apakah jalan akses ini arahnya dari mana saja? Apakah dari arah, terutama yang dari bawah ya? Kita bicara adalah konsumen, kita akan bicara akan mendatangkan orang. Ketika kita akan mendatangkan orang, tentu akan mencari akses yang gampang, akses yang mudah, kemudian juga akses nanti apabila terjadi suatu hal yang misalkan untuk mengevakuasi nantinya gimana, kita kan tidak bisa memprediksi segala kemungkinan. Nah, ini mulai dipertimbangkan juga. Mungkin ini tahap awal ya, sebelum nanti kita gali yang lain. Mungkin ada tambah lagi di sana. Tapi ini tahapan awal ini saya sudah sangat mengerjakan, sangat luar biasa. Tinggal nanti kembangannya itu kan nanti bisa dikembangkan oleh kawan-kawan yang lain. Tapi paling tidak akses yang bisa kita jangkau ini bisa kita persiapkan sejak sekarang, apalagi calon pengelola. Nah, model pengelolanya mau kayak apa? Ini juga mau diskusi. Dan satu hal ingin saya sampaikan juga bahwa untuk mengembangkan ekonomi desa itu sudah ada payungnya. Di desa itu sudah ada payungnya. Itu BUMDesa ya, BUMDesa. BUMDesa kita ini sudah berbadan hukum. Sehingga tinggal soal pengelola silahkan siapa saja, tapi manajemennya itu tetap di bawah manajemen di BUMDesa. Nah, kalau pendapat saya adalah tinggal menyusun dengan satu bentuk tulisannya. Kita mulai membiasakan diri menulis itu. Dengan menulis segala ide atau apapun silakan tuangkan di situ, termasuk juga bagaimana mengembangkan potensi yang di tempat kita ini di Curug Kembar atau yang lainnya. Nanti masing-masing itu bisa dituangkan kelebihannya apa, kelebihan Curug Kembar apa, kelebihan Curug bolong apa, Curug Jeneng apa lah. Nanti itu bagian nanti setelah dituangkan dalam sebuah tulisan, ini akan memudahkan kita di dalam promonya. Itu kan perlu pengembangan juga. Nah, ini mulai sejak sekarang di konsep itu. Jika nanti pertanyaannya adalah konsepnya apa sih dalam mengembangkan potensi desa kita, potensi wisata kita. Nah, kalau ini akan dikelola oleh teman-teman muda, bentuk satu manajemen yang jelas, kemudian bentuk juga tupoksi yang jelas juga, siapa bagaimana tanggung jawabnya, kemudian
bentuknya kayak apa nanti silahkan dituangkan. Dan yang kedua untuk BUMDes, ini perlu segera dikomunikasikan dengan BUMDesa, karena BUMDesa ini kan kalau saya lihat sampai dengan hari ini belum menggeliat. Nah, ini kita dorong mau tidak mau, sebetulnya ini adalah tahun perencanaan ini. Ini tak buka ini tahun perencanaan. Sehingga apabila ini mau dikembangkan, ini bisa segera dikomunikasikan dengan Pemdesnya. Jadi selain permodalan ya, tidak hanya dengan Pemdes sebetulnya. Ketika BUMDesa ini sudah berbadan hukum, ini sudah bisa membuka peluang dengan siapapun untuk melakukan kerjasama. Ya, ini sebetulnya jalannya sudah terbuka lebar, hanya tinggal nanti manajemen pengelolaannya mau kayak apa, tinggal nanti silakan di Pak Direkturnya mau kayak apa ini kepada anak muda. Oke, anak-anak muda silakan Anda kelola, kemudian itu-itunya mau kayak apa kan harus jelas juga. Nah, dengan mekanisme seperti ini nanti semua bisa berhitung, semua bisa diproyeksikan, kemudian setelah tahu proyeksinya maka kita akan bisa melakukan investasi bisa dari mana saja, bisa dari Pemdes. Mungkin kita mintakan, apalagi tahun ini kita bisa minta ke Pemdes ada nggak alokasi DD misalkan, atau misalkan dengan pihak ketiga, karena kita sangat mungkin melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi kata kuncinya adalah tetap di tangan anak-anak muda setempat, anak-anak muda Karangsala. Nah, ini sebagai pembuka awal saja. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Monggo dilanjutkan, Mas Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kalau untuk pengelola sih kita sudah bentuk ketuanya itu Mas Devo, sekretaris Mas Agis, namanya Isian, anggota kemarin kita kurang lebih iya lumayan. Terus untuk mungkin untuk toksinya kemarin karena kita di rencana awal kita bikin ASN, makanya kita di toksin itu sudah kita rumuskan bersama kemarin di antara tangga gitu. Kan kalau ternyata nanti kolaborasi gitu, mungkin toksin itu tetap kita pakai ya, itu sebagai payung sehingga untuk permodalan utamanya kan melakukan terapkan sebagai ini misalnya BUMDes tetap pelakunya di sini, istilahnya mungkin BUMDes sebagai bendera, tapi tetap nanti mungkin untuk rencana ya tetap ada koordinasi lah. Untuk desa memang sekarang semuanya yang perekonomian, kegiatan perekonomian harus melalui BUMDes semua. Homestay juga saya katakan kalau BUMDes kan semoga kalau bisa berjalan di sana juga lebih maksimal. Mungkin untuk langkah awalnya kan kemarin istilahnya strukturnya sudah dibuat, strukturnya itu sudah teman-teman sudah baca semua rencana awalnya, langkah awal setelah ini sebenarnya tidak apa-apa menunjukkan proposal seperti itu sudah untuk dana ataupun mau menunjukkan rencana kerja bagaimana. Oke, langsung saya sambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Batu yang sama ketua BUMDes, direkturnya ada Kapsamis, dan Indonesia, Samin dan Jenderal
banggakan adalah para desa. Kami memang itu bagian yang luar biasa. Jadi saya sebagai tenaga dari Kemendes, itu saya senang. Nggak akan saya tolak. Tentunya apapun itu adalah kelompok masyarakat yang harus dilestarikan. Yang harus kita petakan pertama adalah itu tempat yang mau dijadikan bagian kegiatan itu miliknya siapa. Ya. Jangan sampai itu miliknya desa lain atau milik orang. Jadi suruh itu ada di mana titiknya, area itu miliknya siapa. Kalau itu miliknya desa, kalau miliknya perorangan itu pun nggak apa-apa. Yang penting nanti ada yang ngurus sampai panjenengan bisa proses. Yang kedua, Mindangan sudah mulai membuat sketsa area itu. Jadi kan ingin ada ini ada itu kan. Ini dibuat sketsa seperti apa. Terus nanti di sketsa itu kita patok aja lah ya. Titik sentralnya adalah homestay. Itu homestay adalah keberkahan Tarsalam karena menang wisata Nusantara itu tahun 2018. Dan saya senang dengan adanya titik itu berarti nanti homestaynya bisa dikelola ya Mbak ya. Jadi nanti yang apa namanya pemerintah desa itu akan mensupport. Yang kedua, kalau berangkat orang per orang apalagi kelompok, itu yang harus kita hindari adalah ini kan digunakan oleh Mas Amin untuk kegiatan yang bersifat bisnis. Desa itu nggak bisa lepas, itu di bawah kendali Bumdes. Kenapa? Saya akan lebih soft, lebih mendukung full power. Saya hanya ikut aturan gitu. Sehingga kalau misalnya tapi dengan butuh ini, nggak apa-apa ditulis dan nanti tinggal diakumulasikan karena tadi disampaikan adalah saat ada masa-masa perencanaan tahun 2024 kami harus butuh data-data itu. Nah, sehingga nanti oleh Bumdes ternyata oleh Pemdes, oh ini masuk ke bisa dieksekusi oleh Bumdes, ini bisa dieksekusi oleh Pemdes. Contoh, akses dari homestay itu kan tanahnya di desa ya Mas ya. Nah, ke sana sampai ke tempat itu yang mau dilalui itu miliknya siapa? Nah, contoh kayak di Teluk 3 itu kan ternyata ada separuh milik masyarakat kan, itu harus diteliti Mas. Sehingga nanti apabila suatu saat yakin akan berkembang itu, suatu saat itu akan ada pengembangan, itu pun jangan sampai gampangannya kau lagi seneng ya Mas ya, tapi lagi orang seneng kan repot ya Mas. Oh gitu iya, ini mesti kesel-kesel ini udah mulai gitu, makanya saya seneng Mindangan sudah siap gitu. Tinggal kendala itu mulai dari titik sentralnya homestay, makanya kan hukum ke Mas Edi. Nanti kalau memang ini perkembangannya bagus, area dari homestay sampai ke sana, biarkan teman-teman yang ngelola di sini dikasih mandat gitu. Jadi jenengan promosinya dua. Oh di sini ada camp areanya kan. Nah campnya itu nanti homestaynya kalau yang pingin di camp area di sini, kalau pingin menikmati yang lebih tidak dingin bisa di homestay kayak gitu. Jadi semuanya bisa berkolaborasi lah tentang teknisnya gitu. Oh Mas Edi bagi ini yang bagian wisata siapa sih? Oh di unitnya misalnya Mas Amin misalnya gitu. Mas Amin jenengan konsentrasi pendapatan dan kebutuhannya di sebelah kiri. Nah yang sebelah sana ada curug gitu. Siapa gitu? Jadinya sana sini jalan. Jadi kan jenengan ternyata tadi disampaikan oleh Mas Heru, ini progresnya bisa memberikan kontribusi ke depan apa aja, itu harus ada estimate Mas. Jangan sampai ya nyum sewunya gitu ya, harus dibangun infrastruktur, tapi pada saatnya harus menghitung berapa penghasilan, apa itu jenengan tidak transparan. Ini harus dihindari. Jadi misalnya kebutuhan Mas Edi ini Bumdes
di unitnya pariwisata sebelah barat butuhnya ini. Nanti Mas Edi yang masuk ke pengawas sama komisaris kan kades, seharusnya apa namanya BUMDes. Nah, sehingga kadesnya akan menyampaikan kepada BPI ini untuk pengembangan perekonomian. Karena apa? Dana desa itu memang kesininya itu untuk pengembangan wisata. Untuk perekonomian. Kebetulan di sini ada desa wisata, maka silakan aja dikembangkan wisatanya desa Karangsalam itu setinggi-tingginya. Tapi aku minta harus berbasis tenaga SDM lokal, nggak boleh yang luar. Apa tidak jadi penonton? Nah, kita nyambung dari situ, berarti sudah jelas ya. Nanti itu pastikan yang mau ditempati itu miliknya siapa. Yang kedua, kita manfaatkan aset desa yang ada, tanah dan hotel itu sudah mulai menjadi cikal bakal yang akan dikelola Panitia. Berikutnya adalah kebutuhannya apa saja, step by step, apa sih yang mau dieksekusi. Oh, ini harus dieksekusi oleh Pemdes, contoh itu ya, infrastruktur menuju ke tempat. Jalan yang mau menuju ke sana miliknya siapa? Kalau miliknya umum nggak masalah, tapi kalau miliknya masyarakat berarti otomatis nanti harus ada sosialisasi, Mas. Jadi pemerintah desa ini jalan ke sana itu mau dibuka akses untuk wisata. Dikumpulkan orang-orang yang terdampak. Jangan dimongkok orang lain nyongkoknya ngerok gelem bayar semennya ya nyong gelem buka ya Mas ya. Kan enak juga gitu. Oh, tersebut jawab ya. Nanti makanya sebelum jadi kumpulin ke sana siapa aja, jenengan yang punya aksesnya apa aja disampaikan ke desa. Ini tidak cukup 1 bulan 2 bulan, tapi ini menjelang penyerapan untuk program tahun 2024 buat. Nah, terakhir saya nyampaikan itu dulu masyarakat bisa hari ini saya minta nanti aku mau video spot-spot wisatanya desa Karangsalam. Yang kedua, sekalian aku mau memfoto tulung aku direwangi, karena hari ini data itu akan saya kirim ke Kemendes. Dan ini kemarin yang ini udah ditulis sama Kemendes untuk dilengkapi data-data fotonya. Saya niatkan, saya secara pribadi juga Mas Dewi nggak bisa apa-apa, cuma bisa bantunya itu supaya ini desa Karangsalam Lor yang maju pada desa sejahtera, dan rukun. Mesin kepengen belah kulon ya kulon, wetannya wetan jadi mengkau butuh. Oh, pulau orang wetan bisa berkembangnya tulung Mas Edi Bumdes lihat diapingi. Jadi genah oh ya nyok butuh gokie apa? Contoh tadi misalnya sapas aku butuh HP itu dari bisa Mas. Makanya diprioritaskan kan itu kan butuh pelatihan. Nggak asal sebetulnya yang video lah gampang ya gue. Ini orang kayak gue anak standar gitu. Ya kan? Terus sungainya itu ya harus bersih. Lah, malah paling mana malah copot pacet loh, enggak lah kepriwe. Berarti kan kebersihan sungai itu perlu gitu loh. Nah, hal-hal itu ya maju nanti saya tinggal buktikan ini loh apa namanya spotnya. Nanti aku juga minta Mas Edi ya yang untuk kuliner mana spotnya untuk tiga mana, terus ada jurusnya di sana, terus nanti saya dikasih informasi pengembangan wisatanya sini apa aja yang bisa saya kuatkan untuk saya kirim ke itu dulu Mas Edi dan rekan-rekan semua, Mas Amin, nyuwun sewunya memang ini tidak bisa sekali jadi karena semuanya itu berbasis data dan tentang itu jadi desa wisata. Jadi percuma aja yang misalnya membangun itu dan ini ya nek membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan wisata desa kayak gitu. Jadi misalnya mengko masyarakatnya nyong ora kayak mulai wisata aku cukup misalnya kuliner ya maju misal gitu ya. Nanti ini pengen Mas Edi, ini seluruh tempat yang menghasilkan pembelian masyarakat itu di network kan Mas, dijaringkan, nanti brandingnya ke BUMDes. Jadi orang datang ke sini itu yang dicari BUMDesnya. Nah,
itu jadi jangan berpikiran yang mau ditirak ada gini lah. Karena apa? Kemarin saya ngikutin FGD ASEAN Village Leader yang gampangannya ya kepala desa untuk tingkat ASEAN. Itu ya pengembangan ekonomi. Nah di situ semua itu harus jejaring. Contoh, bicaraannya tadi udah ada Curug Pinang, udah ada komunikasi. Kok sing jaringnya kan orang jenengan. Bumdesnya kon komunikasi kan. Curug Pinang sing ngelola siapa? Nah gue, oh sing ngelola Bumdesnya. Ya wes Bumdes tolong jenengan MOU. Aku butuh komunikasi dengan pengelola ini. Ada yang jenengan sekedar gagal, mengko akhirnya jalokannya malah ngalor ngidul sing orang bisa terselesaikan kayak gitu. Nah tinggal oh saya butuh ini karena itu harus teradministrasi sih mas. Jadi butuh administrasi itu tadi sampai bilang mas Heru, gue belum menguatkan untuk suatu saat kita kan harus selamat semua kan. Bisa menghasilkan ya anak dasar kayak gitu dulu ada sana terusan desa ngebayi apa misalnya dibangun oleh siapa itu dana desa nggak boleh itu dibangun kalau bukan miliknya desa. Oke. Dan Pemdes itu nggak akan berani, makanya akses ke sana contohnya diselesaikan dulu. KPP arah berapa meter untuk rintisan, nanti pengembangannya berapa meter, nanti jadi Mas Amin guling gawe rencana akses ke sana lebarnya pira, terus dawane dalan pira, terus mengkuninkan arah blok itu pasti teknis lah ya. Mungkin ada gazebo, ada ini gitu kan, ada ban itu dan lainnya gitu kan. Tapi sih penting itu pasti asetnya itu dari siapa, jalan yang dilewati itu punya siapa yang akan terpakai. Begitu dulu Mas. Terima kasih. Monggo balik. Ya, terima kasih. Atas masukannya. Ya memang yang saya harapkan itu lah, dari dulu saya itu inginnya kolaborasi antara Bumdes dengan Karang Taruna. Tapi kenyataannya ya gitu. Saya udah beberapa kali nembusi ke Karang Taruna, ayo bareng-bareng mau kita rebuk apa gitu, tapi belum pernah kesampaian. Sekarang udah kena ya. Ini kena. Ya, kalau lah ya bareng-bareng lah. Saya waktu itu sama Bu Dasi, Ibu tolong di akomodasi lah pokoknya saya untuk bisa ketemuan dengan Karang Taruna itu gimana Mbak, mungkin dari Karang Taruna saya kan juga butuh masukannya dia. Ada rencana pengembangan usaha apa yang perlu dianu gitu, saya juga nggak tahu gitu. Jadi makanya saya juga baru tahu juga ini tadi Pak Ami juga nyebut saya ada waktu apa enggak kita ketemu. Ya baru tahu kalau ini mau rencana buka untuk wisata baru gitu. Ya memang biasanya sebenarnya ya sangat mengharapkan sekali untuk pengembangan desa Karangsalam ini. Dengan adanya dari Karang Taruna udah mulai terbuka hatinya untuk membuka lokasi baru gitu. Saya jadi akhirnya kan nanti saya juga berpikir nanti saya gimana saya untuk nembusi ke Pemdes, kalau Pemdes nggak bisa ya ke Kemendes atau mungkin bisa juga ke Bumdes bersama gitu untuk pendanaan atau apa kita kan juga bisa gitu. Jadi kan yang disampaikan ke Pak Imam tadi kan kita butuh untuk analisa dulu, analisa pasarnya gimana, pemetaannya ya seperti yang udah terjadi aja ya di Curug juga. Kita melewati beberapa tanah milik pribadi. Ini takutnya yang juga sama. Nanti untuk kedepannya nanti ya kayak yang di Curug 3 nanti dia minta pembagian hasilnya gini. Ya itu yang sampaikan Pak Imam kan perlu diselesaikan dulu masalah itu. Supaya ini udah clear, nggak ada permasalahan nanti kedepannya gimana. Oke, ayo kita rebut lagi bareng-bareng. Sebenarnya itu. Jadi saya lanjutkan Mas Edi. Jadi nanti tolong teman-teman bareng-bareng sama ini pengelolanya ya. Jadi udah tentu ada sebuah kelompok gitu ya. Itu difasilitasi. Jadi nanti setelah tetek administrasi misalnya tadi ya melewati tanahnya
ini siapa yang akan melakukan MOU. Kalau itu nanti tinggal jenengan tuntutan ke desa. Pak, nanti itu ternyata ngelewatin miliknya orang sejauh sepanjang sekian meter gitu. Ini biar ini harus diikat sekalian dari awal. Jangan sampai ini melaku dia kalau anggap temenan mengko orang apa-apa anggaran apa-apa nih tiba-tiba mengko dipangkep gitu. Kan kita berpikirnya kan realistis saja gitu. Jadi ini Pak nanti dikumpul gitu. Nanti Mas Amin bisa melihat di petanya desa gitu ya. Itu tanah ini titik ini punya siapa. Terus nanti kalau dikembangin akan terkena aksesnya jalan. Kita kan jangan pingin kan kayak yang di sana jembatan layang itu kan. Ya bagus. Satu paket ya Mas ya. Tidak berhubungan orang yang kan ibu belum. Kita kan pinginnya kan sampai sana. Kita ini udah macam udah bagus ya nanti enggak apa-apa lah nggak jauh ya gua mah nggak jauh kan oke nanti aku bisa sana dan lihat nanti kan Mas Amin bisa cerita ini loh Pak Kades ini loh Pak BPT gitu loh ini warga kita kelompok dari Tarasa sebelah sini ini udah bentuk kayak gini ini mau membangun wisata tolonglah anak-anak tidak perlu dibantu ini sementara dampaknya seperti ini ditampilin aja di layar nanti presentasi gitu. Nantinya kan dia dengan kan akan bicara ke orang kan orang masa datang ke sini masuk ya pokoknya bosen Mas ya pasti kan ada gaya gaiden gitu kan. Nah nanti orang kayaknya kenapa jadi kamu wisatanya apa kamu wisata nanti bisa pelatihan nanti desa nggak mampu dan nanti mudah karena kemarin aku sertifikat untuk kegiatan wisata ya aku itu kan tahun 2022 itu 5 hari ya. Nah, dari Info Kabut. Nah, hal-hal semacam itu dengan nanti dikuatkan apakah sini tidak ada izin ini apa jalan kamu bilang itu ditanya apa ini karena apa orang datang kan kita nggak tahu kalau udah gede itu kan tapi kan ada yang misalkan terus dengan tidak mempunyai sertifikat yang enggak kan nah hal-hal kayak gitu udah mulai itu semua nanti kami yang di desa dan juga pendamping akan men-channel Mas Edi dianggarkan itu kegiatannya untuk pengembangan wisata ini mau langsung ke BUMDesnya atau oleh desa menjalankan apa ada pelatihan kayak gitu. Oh desa aja ya udah desa kayak gitu. Ya saya desa ke Mas Amin tolong deh untuk pengembangan wisata desa ada peningkatan kapasitas pengelola wisata. Terus ada pembuatan infrastruktur, ada satasnya untuk di wisata Suruh, wisata sini. Nah, itu nanti coba keuntungannya bilang juta, kayak gitu. Terus nanti dimasukkan. Gimana Pak Kades? Ini untuk ini. Oh cukup. Oh pakaian masing-masing nggak mampu tahun ini. Ya weh, ini penting di sini. Seperti itu Mas, tapi kalau binang sudah itu berat Mas. Pada rekomendasi siapa Anda? Ya, itu dulu Mas Amin, Mas Edi yang menyampaikan. Semoga apa yang kita hari ini bicarakan semuanya bisa selesai. Dan saya secara pribadi ataupun dari kementerian membuka, nggak akan menghentikan malu di sana. Sejatinya ya kayak gitu. Silakan dan yang saya sampaikan ya bisa butuh dibantu ya karena data ini justru akan memuatkan jenengan karena di dulunya ini bagus nih ini dari kemarin nikmati surga wisata hanya di desa wisata kalah-kalah ini yang ngasih judul sana aku hanya suruh melengkapin dan mengedit mana yang kurang
Nah, terutama adalah di pupuk. Tadi udah sama Bung Desa, Mas Iman di sini baru suruh pulang, jadi suruh kembar. Oh iya, dia nanti apa lagi gitu. Oh di kuliner Mas Edri, kuliner karena pun sing apik sing ya standar wisata itu apa baik karena anak jauh ya. Sebutin shop itu isinya apa aja, saya punya Mas Edri punya warung isinya apa aja gitu. Terus ada nasi jangkut apa aja ke bawah, terus di tempat itu fasilitasnya apa aja gitu. Nah nanti terus terletak awalnya ada pengembangan wisata desa yang dikelola juga oleh masyarakat di manajemen ini oleh kelompok ini di bawahnya. Kalau nggak ada desa karena pemerintah nggak tahu itu. Nanti dengan nambahin ini ada pengembangan nanti jadi kita pengembangan ini titiknya ada pengembangan ini ada sekian suruh ini nanti pengembangannya untuk tahun 2024 membutuhkan biaya sangat sekian global gitu. Nanti data ini bicara kan 2024 itu kan masih dalam penggodokan dan alokasi dana ini sekarang sampai nanti di Agustus itu ada ketok palu undang-undang APBN 2024 di dalamnya ada itu prosesnya. Jadi sudah kalau jenengan bicara pemerintah membantu apa itu bukan bantuan apa-apa. Dana desa yang ada di desa itu apa? Bisa nggak menjadikan masyarakatnya itu berdaya ekonomi? Bisa nggak akhirnya di situ menjadi kegiatan ekonomi? Agar pun dana desanya pun itu lagi ya masyarakatnya jangan sampai kayak gini. Desanya apa masyarakatnya anak gitu, anak masyarakatnya sih tidak berdaya, desanya wah itu terkenal gitu, ini masyarakatnya malah jadi penonton, ya kan? Berikutnya adalah masyarakatnya luar biasa gitu ya, punya ini, tapi desanya PAD-nya orang mana ya Mas Amin? PAD-nya orang duitnya mana ini? Tuh, padahal kayak bangunan sarana itu dan ini gitu. Coba kalau nggak ada kayak gini, nggak mungkin jalannya ke atas dibuatin bagus. Nah, pada harapan saya itu masyarakat itu yang jalannya sampai di suratnya itu duit salah. Itu kan butuh. Karena apa? Karena lama-lama kan masih orang berpikir ke depan. Apa iya yang gani? Ini sangat kan mikir maning nggak mau melupas oleh cakal-cakal itu HP-nya ya kayak gitu semua terusnya orang mau datang tanaman bisa anggur bisa aduh mandi kan jadi orang kan cuma sekali lah saya untuk pendamping sudah memposisikan tinggi sekali kamu datang ke sini nggak mau lagi karena apa? Bapaknya mana? Itu ya, lalu sampai bapak kan aneh. Ya, ngomong kota kan kadang ya mobil PKP mendingan. Makanya oleh Pak Kades itu dibuat di bawah. Lapangannya gede, itu memang buat rest area. Nah dari bawah ke atas itu masih ada transportasi penghubung. Itu kesana. Nah ini desa harus menjelaskan desainnya desa untuk pengelola wisata itu seperti apa? Ya orang jalannya itu dikit apa? Tapi kudu siap singaran jemput ngisau mengduris apa? Apa? Ini kan desa ini kan peluang Pak. Orang kan lebu main desa Kanasalam seluruh mobil berhenti di rest area. Kami sudah menyediakan kayak gitu. Sebenarnya kan lah banyak. Nah, ya monggonya ini paten-patenan. Nah, ibu lo ngasih di itu harus ke sana. Kita kan harus bisa sing wis saya ke depan. Jangan sampai lalunya nembe itu tadi nggak usah. Yang memang namanya gatoking api kan orang kudu saiki ya Mas ya. Mungkin ngesuk ngembe ini. Tapi kita udah mulai inyong apa ya? Kayak karena ya dalam mana menggok kayak membandingkan sama jembatan tambah suara oli ya kan kanan kiri kanan mini terus besar oleh orang
Dan terus apa ini orang anak cara lain budayanya itu usaha terjatuh ada dari masyarakat baru masuk area wisata desa Karangsawah pasar di desa dulu pusat ini anak dia tapi si kemenangan Mas Edi ada gambarnya kok ya nah baru kayak gitu seluruh wisata berhenti di sini kayak ini nanti jadi ini nah berarti mana mampu kerja sama kalau masalah di apa namanya ada dari angkutan wisata tapi aja bayar cash mana nanggunnya kayak gitu jadi kalau ngisor mendubur ada sebagian nih ada buat jadi tukar koin di jadi orang percaya dulu orang pakai itu apa itu hanya mengaku nanti nggak usah ke sana Mas jangan sampai orang habis yang dipakai lumayan lah mau ini pengunjung itu iya ini kan itu sudah mau ke sana tolong ya Mas ini barang-barang dulu jadi kalau hal semacam itu sudah mau nanti kalau masuk di karcisnya orang sama gotok-gotokan wis tolong Bumdes aku butuh karcis digawe kaget Bumdes gawe produksi jadi ini boleh Bumdes dekat baju oh masuk ke curug ini langsung sana ya Mas saya kira makan wah ya ada sebuah kertas saya wisin mata kayak ketu itu ya Mbak ya iya kayak gue kayak ketu kayak apa ATM kayak gue jadi mau anak kenangan kayak gue jadinya oh iya kalian tahu nggak itu tuh jadi atas gampang fotokopi untuk hitam putih ya Pak Boy ini nanti itu bisa dimiliki ini loh dengan kartu ini Anda bisa kesana nah, tempat-tempat yang dituju maju pada desa tadi oh negara kembar ya nuansa Indonesia kesini ke mereka bersuci ini loh saling mengakui kalau ini kesana ini loh jadi kok wisata ini kan apa baik ini anak datang ini karena ayo gue lo aja buat ini buat terus digawe lah mungkin siapa yang gue jadi dia kan enak kan anak gue jadi ini kulit kabeh muter akhirnya apa Pak kalau pin ke sana enaknya ke sana begitu pasal orang macam Melayu gitu, putar Melayu tuh. Karena enak kayak gini mau apa? Satu jalur. Tapi butuh komitmen masyarakat baru. Wah, murah kan? Oke, Singapura orang pakai kali, sama itu kan? Ya, komit. Ayo, Mas Edi punya unit wisata, tolong mobil jalurnya kiri dulu, nanti balik ke kanan. Gue atau sebaliknya tapi kok konsekuen anggaran mana lengkapnya itu diperhatikan tempat tenang begitu sehingga apa oh ternyata di sana habis anak tanah desa emang tanah desa itu harus dibuat bangunan semua ya harus dipikirkan dong untuk rest area intinya apa oh ini ada tempat parkirnya di sana. Oh, mobilnya apa parkir? Sama aja mobil nanya. Jadi orang itu mundur mandi, mundur maju mandi ya. Wongnya ini karena jujur Mas, saya melihat di sebelah timur itu untuk parkir agak susah, posisi naik. Tapi kalau bicara keselamatan kan itu, apalagi tadi tanda ini tanda itu gampang kan, itu mitigasi bencana nanti bisa paling itu dulu Mas Mas kita kembalikan mungkin di untuk ya mungkin saya nambah sedikit lagi nambahkan di tanya berharap bahwa ini kan sudah
sudah ketemu chemistry-nya, mungkin nggak mudah ini. Meskipun butuh panjang nggak apa-apa, betul ya teman-teman. Yang lalu sekarang tinggal membuat rencana ke depan dan time schedule-nya jelas. Jadi, terukur semuanya. Silakan teman-teman calon pengelola ini menyiapkan, masih itu juga mulai menyiapkan juga. Kemudian memetakan dulu yang disampaikan Mas tadi, memetakan ada berapa titik sih, kemudian mana saja yang membutuhkan infrastruktur. Dan nanti ini dikomunikasikan dengan Mas Edi, dengan teman-teman di Bundesnya. Kira-kira setelah nanti mendapatkan tulisan dari teman-teman calon pengelola ini, nanti ini dibuat satu rencana usaha. Jadi Mas ini punya dasar juga ketika akan melakukan ekspansi ya, ekspansi usaha ya, unit pengembangan wisata ini. Setelah mendapatkan titik-titik dari teman-teman calon pengelola ini nanti akan memudahkan menyusun rencana dulu itu sendiri. Tinggal nanti terkait dengan proyek kita seperti nanti kan sudah ada gambaran kasar dari teman-teman ini, kemudian nanti difokuskan oleh Mas Adi dan teman-teman di Bunde, kemudian dibuat rencana besarnya. Nanti schedule-nya itu jelas. Jadi mungkin pertemuan tidak hanya sekali ini ya, depan kita harus ketemu, harus disatukan, kemudian progresnya jelas. Ini oke, mulai hari ini selama sebulan ke depan apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan. Setelah sebulan nanti berikutnya ketemu lagi, progresnya sudah sejauh mana. Nanti ketemu lagi bulan berikutnya, melihat progres dan apa yang sudah disiapkan, apa saja yang kurang. Nanti kan akan semakin komplit. Disitulah nanti masing-masing ini punya dasar, sudah punya dasar. Silahkan Mas Edi bisa menyusun satu rencana usaha pengembangan Bundika terkait dengan yang sekarang ini. Meskipun nanti kan sudah ada pengelola, calon pengelola itu. Nah, tinggal Mas Edi memanage saja. Memanage ini sudah bagaimana teman-teman muda ini melakukan pekerjaannya. Kemudian nanti berikutnya ketemu lagi, nanti akan tahu kebutuhan yang diperlukan oleh teman-teman yang akan mengelola ini jelas. Lalu nanti setelah yang disampaikan Mas tadi, ini contoh, mau disamakan juga bisa. Dan untuk pengembangan saya pikir semuanya harus terlibat. Maksudnya contoh misalkan dari sisi angkutan, tadi disampaikan Mas Iman, parkir sudah susah. Saya bangun itu agak susah juga. Mobil kecil loh ini, apalagi ini mobil besar. Nah, ini dipersiapkan betul. Nah ini juga diceritakan situasinya. Ini untuk memetakan apa? Untuk memetakan siapa yang akan bertanggung jawab. Oke, yang bertanggung jawab parkir kira-kira siapa, yang bertanggung jawab kuliner siapa, nanti termasuk memetakan kuliner milik masyarakat. Sehingga nanti ketika promo ke depan itu juga jelas. Gambarnya juga ada. Kemudian memetakan objek yang akan dikunjungi, ada berapa objek, sehingga nanti dalam satu paket itu sehari kira-kira nyampe tidak, apakah itu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau kita jangan sampai sesingkat, tapi kalau bisa selama mungkin. Selama mungkin. Bagaimana ada nanti udah
seperti darat tuh nanti ada untuk mandi, itu bagus mas. Berarti orang Iya, bertahan jadi- untuk di situ lama, itu yang bagus. Kita bagaimana caranya mengemas ini menjadi sesuatu yang menarik, kemudian coba kembangkan apa yang ada di Karanggalang menjadi uang, gitu ya. Banyak kok yang bisa kita kembangkan di sini. Parkir oke, kalau parkir tinggal nanti dikomunikasi dengan desa, masih ada lahan tidak. Kemudian yang berikutnya adalah angkutannya apa? Angkutannya bisa Arab model odong-odong, nah, dari bawah naik ke atas, atau pilihan masyarakat apa yang mau terlibat. Nah ini kan juga bisa menggerakkan ekonominya. Kalau semuanya terlibat, itu nanti akan lebih nyaman, manajemen publik juga akan lebih nyaman karena pas semuanya dilibatkan dalam proses awal. Biasanya kalau dalam perjalanan tidak rembukan sejak awal, yang mesti anak sih urus pasti itu. Kalau ini semua dilibatkan, saya pikir dari hal yang paling kecil, urusan makanan, urusan sampah terutama ini, sampah bagaimana caranya agar sampah ini bisa dikelola dengan baik. Kemudian nanti dari sisi kalau homestay, nah ini kan bagi homestay. Homestaynya pasti akan terkelola dengan baik. Ketika homestay itu habis, kira-kira ada nggak rumah warga yang didirikan homestay? Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan kemudian. Tapi jangan lupa bahwa ini sudah kadung meluncur ini. Tidak kadung ya, meluncur. Nah ini harus jalan mas. Entah bagaimana caranya harus jalan. Ini sudah kadung apa ya? Kita sudah ini sekarang nggak langsung, ini sudah promo juga. Orang Kementerian Desa juga yang sudah, hanya tinggal kita menyiapkan. Nah ini perlu segera dikomunikasikan antara teman-teman muda ini dengan teman-teman muda. Ke depan nanti kita ketemu lagi untuk menginventarisir. Nah, ini perlu menginventarisir apa saja yang akan dibutuhkan. Mungkin itu saja dari ya banyak, tapi semuanya sudah ada, tinggal ditulis dalam bentuk yang baik. Nggak perlu panjang-panjang, tapi semuanya terangkum, semuanya terpotret lah. Nanti ini tugasnya masih nanti ini bagaimana memotret ini, kemudian kemasannya mau kayak apa silakan monggo, silakan macam-macam ya. Nah ini saja itu. Mungkin teman-teman, monggo. Monggo mas disampaikan aja. Nambahin sedikit ya. Terima kasih atas kunjungannya, Bapak, dan saya juga minta dari Pak Guru Dinas dan pendamping desa dan Pak Amin dan ada. Saya di sini yang dituakan jadi lingkungan sini ya. Makanya kemarin sebetulnya berawal dari rasa keprihatinan kami ya. Keprihatinan kami yang rasa bono di sini itu banyak orang yang turun ke bawah ya, tapi jalannya masih ekstrim, masih sangat ekstrim. Kami prihatin ya, di sini dan dikelola. Itu berawal dari situ. Nah, kebetulan dari Pak Amin menawarkan Bapak bikin KSN nanti mengelola yang ada potensi wisata di sini. Nah, saya kan mencoba untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Kemudian saya ketemu dengan beberapa hari ini, saya komunikasikan, saya bicarakan. Nah, dia merespon. Oke, saya lanjutkan ke Pak Amin. Tak coba bikin susunan kelompok yang di sini kelompoknya
tak namain Julang Jil. Di situ itu dibikin KSM yang tujuannya itu untuk mengelola potensi wisata yang ada di Curug Kembar dan Curug Julang. Karena keprihatinan saya itu setiap anak-anak yang turun bolak-balik itu ya, ada juga yang hanya terlalu ekstrim dulu ya. Itu sering terjadi karena mencewu gudang saya ada di bawah situ. Saya tahu persis setiap harinya aktivitasnya wisatawan itu di situ, tahu persis. Saya coba komunikasikan sama anak-anak telepon, dan kemarin kebetulan ada 30 orang untuk yang siap untuk jadi KSM ya. Saya sama Pak Amin mohon ya udah saya bikin KSM, tapi mohon bimbingannya mau dibawa kemana arahnya silahkan monggo diatur saja. Kami cuma menyiapkan personil, yang penting di sini anak-anak muda yang bisa diberdayakan di situ diberdayakan. Di sini saya kan namanya orang kerja kan harus dapat imbalan Pak ya. Imbalan itu pasti harus. Nah, di sini saya rencananya jadi untuk meramaikan homestay yang notabene wisatawan itu parkirnya di mana aja di sana bawah banyak banget ya. Nanti dikumpulkan ke homestay rencananya. Jadi akses dari situ, nanti parkir di situ, terus turun ke sana jadi ngumpul di sini. Nah, untuk apa namanya pendapatan itu mungkin planningnya ya yang penting yang kerja dulu yang dapat upah. Wah, rencana saya sangat sederhana, jadi untuk memberdayakan anak-anak muda yang buat ngerokok aja bingung punter-punter ya. Jadi di situ kan wisata, tapi ya saya juga sudah memberitahu bahwa menghadapi wisatawan itu harus lemah lembut, kearifan lokal harus dipelihara kan gitu. Jadi jangan keras. Istilahnya ada orang yang di pasaran berdua malah uangnya kan nggak baik gitu kan. Nah, itu difasilitasi di sini loh Mas, enak. Nah, habis mandi ya, pemuda-pemuda pinter-pinter cari kayu bakar Mas, daripada kademen mending pegawainya kayak gini ya Pak ya Mas ya. Di situ kan disobati dengan baik lah istilahnya. Nah, anak-anak ini sanggup, ternyata siap, dan mohon bimbingannya dari semuanya, dari Bumdes, dari Pemdes, dari Bapak pendamping desa juga, dari Bapak itu mohon bimbingannya. Kami di sini siap mengkoordinir personilnya seperti itu. Jadi monggo mau dibikin seperti apa ya, yang penting anak-anak di sini diberdayakan, dan jangan cuma nonton para pelaku wisata yang notabene bukan orang sini. Seperti itu tujuannya Pak. Mungkin kayak gitu, mungkin Pak Sarikun mau menambahkan, silakan. Matang Bapak Keti selaku Ketua Bumdes yang saya hormati, matang Bapak Amin selaku perangkat desa yang saya hormati, dan matang Bapak Ristam selaku Ketua Rukun Tetangga dan RT 2 yang saya hormati. Matang Bapak pendamping dana desa nggih. Pendamping desa yang angka Wilayah Masuki, serta rekan-rekan kelompok swadaya masyarakat Junang Icil yang saya hormati. Pertama-tama monggo kita panjatkan puji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala atas paling atas kenikmatan sehingga di siang hari ini bisa berkumpul bersama. Selawat juga salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
rekan-rekan semua, bapak-bapak yang saya hormati, ini hanya sekedar menambahkan ya. Untuk konsepnya kita bikin area sini kayaknya ada sekitar 7 apa 8 7 spot. Kalau spotnya ada 4, cuma areanya itu ada kepemilikan tanah warga sekitar 8 orang ini ya. Yang itu nantinya kita ibaratnya kita openi, sharing profitnya nanti kita bikin perjanjiannya yang jelas, serta misalkan nanti kita mau penambahan wahana, nanti kita sodorkan dulu kepada pemilik tanah. Jadi kita jangan bicara bisnis. Kalau kita bicara bisnis, kita yang dicari untung. Tapi kita bikin area sini, masyarakat sini itu merasakan dampak dari adanya wisata itu. Jadi nanti kita gugah pemikiran-pemikiran masyarakat pada umumnya gitu. Karena selama ini yang terjadi itu hanya pelaku-pelakunya saja yang mendapatkan untung, tapi masyarakat yang di luar ring itu tidak merasakan dampak secara langsung. Yang akhirnya kita bikin program apapun mereka nggak ada dukungan, kurang, dukungannya kurang. Makanya untuk KSM Juneng Micil kita udah sepakat pokoknya kita bikin ibaratnya kemakmuran untuk sekitarnya dulu sama pelakunya dulu. Itu harapan kami sebagai warga kayak gitu. Terus yang kedua untuk infrastrukturnya itu kita yang awal dibutuhkan itu satu perbaikan akses. Yang kedua kita bikin WC dulu karena itu kebutuhan sih. Berarti akses jalan, WC sama Pembersihan lahan parkir. iya nanti areanya kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu karena kalau akses sementara sih udah ada, cuma kan ya jalannya tukang ngarit. Kalau yang dari sini sana kan jalan umum, Pak. Terus nanti dari Curug Juneng sampai ke area Curug Abang, Curug Bolong itu lewat pinggir sungai. Jadi itu ibaratnya jalan umum yang udah nggak mungkin ditutup. Irigasi lah. Iya, jalan irigasi sih itu udah permanen. Cuma tinggal kita komunikasi sama pemilik area yang mau kita kelola gitu. Karena spot-spot yang buat camp area itu di bawah di sebelah Curug Abang itu kan milik perorangan. Dan itu sebenarnya tanah nggak produktif. Ya, tapi kan sekarang nggak produktif sekarang kan. Iya. Nanti jadi produktif, bentar lagi jadi produktif. Nanti setelah ramai misalkan ini kita mau mengadakan camping ground mau digarap. Nanti kita pemilik tanahnya dulu disuruh siapin tenda kalau mampu. Kalau nggak mampu ya kita siapin tenda. Dia lahannya. Dia lahannya. Nanti pembagiannya jelas di situ. Bagus. Gitu. Jadi mereka merasa adanya wisata itu benar-benar mendapatkan hasil, jadi memiliki kayak gitu dong. Iya. Bagus tuh konsepnya udah kayak gitu, kolaboratifnya. Dari persiapan nanti yang sangat urgent kan papan pemberitahuan karena lokasinya licin-licin juga sih. Nah, kami sebagai mitigasinya ibaratnya orang tua kemarin menyodorkan dana untuk awal 1 juta tapi KSM ini pinjem dana warga RT kasih pinjaman 1 juta untuk pembuatan papan pemberitahuan, papan penunjuk lah ya. Dulu iya. Itu nanti untuk langkah selanjutnya ya mohon bimbingannya sama bantuannya, yang jelas bantuan duit tuh. Itu langkah awal. Yang kedua nanti setelah ini jalan baru kita perjanjian sharing profitnya sama BUMDes. Iya. Karena walaupun kelompok swadaya ini kan harus bernaung di BUMDes. Cuma kita jangan mikir sharing profit dulu selama sini belum jalan, ibaratnya udah jalan pun misalkan
yang pelakunya belum katakanlah Siap. mendapatkan gaji harian minimal 80.000 sehari lah. Tapi kalau cuma sifatnya krigon ya nanti 2 bulan toh bubar. Wah, rampung. Nanti kita konsep kayak gitu untuk langkah awal dulu. Ya, kayaknya cukup dari saya pribadi itu. Makanya kenapa dari awal itu buka itu terus pinjam ke Kas RT atau apa, kalau seandainya dari awal kita ada komunikasi gitu kan jenengan bisa ada ke Bumdes Pak untuk ini, jadi kan Bumdes kan juga punya dana, jadi nggak harus pinjam ke luar, di luar itu kayak dengan Kas RT atau apa gitu. Nah, justru dari situ kita yang belum tahu aksesnya. Aksesnya kita nggak tahu kemana dulu ini. Ya, Nah, makanya makanya kita kan berpikir sangat sederhana lah, sangat sederhana yang tadi saya bilang. Karena dari rasa keprihatinan kami dari anak-anak muda, orang tua juga lihat wisatawan yang keblangsak-blangsak, nggak jelas kayak gitu. Kenapa nggak dikelola? Nah, dari situ seharusnya Bumdes sudah tahu ada potensi di situ. Nah, ditawari loh. Dari warga sekitar ditawari. Kayak itu mungkin saya tahu aksesnya. Lah kalau saya berdiri sendiri kayak gini dari inisiatif warga kan saya nggak mungkin tahu aksesnya kemana sih. Harus minta sokongan kemana dulu sih ini kan nggak tahu gitu loh Pak. Jadi mohon maaf kalau dari awal kami tidak menghubungi Bumdes itu bukan karena kami tidak mau, tapi karena nggak tahu seperti itu. ya gini, sebenarnya untuk potensi memang itu memang udah lama tahu dari kami juga. Ya karena kan potensi itu kan tapi belum tahu siapa yang rencana untuk pengelolaannya mau siapa itu kita nggak tahu. Ya, memang potensi itu ya memang ya adanya ya gitu loh. Tapi kalau kayak gini kan udah jelas dari Karang Taruna mau ikut mengembangkan, wis oke gitu. Ya sekarang kan jadi enak, dari dulu kan memang saya pengennya yaitu kita saling kolaborasi lah antara Karang Taruna, Bumdes. Jadi ini kan udah clear udah jelas. Ini kan kalau seandainya itu rencana pengembangan ini kan saya minta dari Karang Taruna tolong untuk diambil gambar-gambarnya rencana untuk pengembangan itu rencana apa nanti buat nanti untuk rencana presentasi kita ke Pemdes ataupun mungkin ke luar kalau ada investor kan atau apa kan kalau dari Pemdes sebenarnya ini kan dana desa untuk sumber daya masyarakat sebenarnya kan bisa, jadi kalau seandainya dari Pemdes juga belum kan kita bisa coba dari investor luar atau apa juga bisa. Kan kita butuh data, butuh spot-spotnya kita untuk presentasi itu. Ini saya bantu juga untuk presentasi ke Pemdes maupun ke BPD juga untuk rencana pengembangan ini. Jadi rencananya untuk pengembangan ini rencana yang mau dikerjakan apa titik-titik apa difotokan aja, terus nanti dalam-dalamnya asetnya itu kayak gini, ini yang perlu perbaikan. Jadi kita enak presentasinya. Ya, paling cuma minta itu aja kita bisa buatkan untuk presentasi ke Pemdes, BPD maupun mungkin ke investor lain kalau memang dari dana desa itu belum ada atau itu kita ke luar juga. Ya paling enggak itu sih memang ini awal ya dari cuman kan tahun perencanaan itu tadi makanya nanti kita bisa soundingkan ke Kementerian Kesehatan. Paling itu aja. Bukan saya nambahkan ya. Ini tahap awalnya sudah ada kontribusi dari masyarakat. Ini malah justru menambah teman muda untuk bersemangat untuk pelatihan tanggung jawab juga gitu. Jadi yang masih ini tinggal ngadang gitu ya, ngadang gitu, tinggal memanage aja. Kemudian begini, intinya begini,
ketika sudah ada upaya dari warga lingkungan sekitar, kemudian sudah ada niat untuk melakukan pengembangan. Nah ini dibulatkan saja, kemudian apa yang sudah tersusun ya strukturnya. Apalagi tadi ada bantuan RT ya. Pinjam. Pinjam, bukan bantuan ya. Iya mas. Karena kalau dikasih nanti nggak tanggung jawab kayak gitu loh. Lagi nih Mas Heri bentar nih. Ini kalau kaitannya dengan ya bentar, yang pinjam. Pinjamnya penyemangat juga. Ya, Kata- kayak yang mengembalikan gini. gitu. Sekarang yang saya harus kuatkan adalah BUMDes ada nggak apa namanya unit yang simpan pinjam. Nah kalau ada itu mending ditarik jadi berlatih ya Mas ya. Nanti yang ke RT kasihin dari BUMDes, kalau BUMDes itu ada unit pinjam gitu. Jadi pinjaman lunak lah kayak gitu ya. Jadi kan nggak membebani RT gitu. Itu Mas RT itu gue ya. ini kan ya jadi- itu Mas Heri jadi terlepas dari apapun kita bersyukur gitu ya, masyarakatnya sudah aktif. Jadi saya prinsip itu nggak ada yang jangan sampai lah ya kita kenapa sih ini kenapa nggak usah, jangan itu terulang-ulang. Karena apa, kalau nanti itu yang ditanyakan why nantinya lama-lama ya bubuh ya kayak gitu kan ya udahlah makasih ya, ini ya mohon nanti Pemdes sudah melihat nanti ini perlu akses apa, udah Pemdesnya langsung respon aja nanti ya wong anu kayaknya bioran jalok lah kepriwe itu Pak. Lu cuma nih kan. Min, itu penting itu Min. Pemdes itu aparaturnya adalah pelayan publik. Jadi kudu ngerti apa karepe masyarakat itu. Apa? Rasaning artinya kudu kayak gitu aja. Kamu kayak borak putih jalan kok gue lah kepriwe. Kalau saya mau malah cukup rutin ikut muter-muter di Iya itu kan. Makanya itu kan contoh ya gitu kan. Jangan sampai kan tadi aku jawab ini kan ya itu kan nah itu. Yang kedua ini memang harus sering-sering lah ya. Kalau gini Mas, kalau kegiatan ada musreng BUMDes musdes diminta tidak diminta itu kan untuk kebutuhannya kita. Kalau misalnya ya tekap lalu nyuruh dulu nempak hati apa kudu tundang mungkin ini boleh dewek kok dari salah ngomongnya lah ini gimana kan tundang Pak Kades ini kan pengen ya nggak apa-apa datang aja kayak gitu. Makanya kalau saya mengkonsep itu ini musreng BUMDes ya diundang ini ya BPD, RT, ada lembaga lain enggak? Karangturu ada Karangturu diundang kayak gitu, terus gitu. Ya lo ya duitnya kayak buat ngomedan, ya apa-apa, duitnya masyarakat iki sih, emang duitnya ente, gitu kan kayak gitu kan. Nah itu karena apa? Aspirasi semacam inilah yang dibutuhkan. Sehingga apa? Orang nanti takunan. Nah, orang ngomong ya orang anu. Orang rampung. Begitu yang bisa saya sampaikan ya, insya Allah lah ya kita bareng-bareng lah. Saya nggak bisa apa-apa lah. Saya di sini sebetulnya udah 8 tahun. Saya akui. Saya 8 tahun di sini itu nggak mungkin lah ya masa rolas desa nanti busuk-busukan paling gitu maling RT orang mungkin, aku orang mampu aku yakin. Tapi ya alhamdulillah ya ada kamu kayak gini, Mas Amin kayak gini. Ya yuk bareng-bareng ya desa Karangsalam. Monggo. Ya ke depan akan lebih mudah, artinya sudah ada rasa, sudah ada kepedulian terkait dengan itu. Ini harapan yang disampaikan Mas Firman tadi sebenarnya kan tinggal memperkuat saja. Iya. Memperkuat saja, kemudian perkuat komunikasi dengan sebuah desa, datang ke desa, kemudian otomatis kita akan ketemu terus. Monggo nanti Mas Edi bisa menjadwalkan kira-kira kalau mau dimulai dari sekarang target waktunya ya nanti kan ini mumpung tahun perencanaan ini. Iya, penyusunan RKP 2024. Mumpung ini tahun perencanaan mungkin belum mudah sih ya. pembentukan timnya ya, Mas. Oke. Pembentukan tim. Tim silakan tim dibentuk. Tapi di sini mulai menyiapkan konsep. Iya, aspirasinya disiapin. Aspek disampaikan. Terus foto-foto yang diminta Mas itu sudah mulai dipersiapkan sejak sekarang. Ini spot ini ada berapa titik. Kemudian dalam gambaran kasar dulu ya tidak apa-apa. Tapi minimal teman-teman sudah menyiapkan
kelebihan dari masing-masing titik itu juga disampaikan dalam buku itu. Ini juga betul sebenarnya Mas tadi, ini untuk mempersiapkan presentasi. Nah, mungkin dibuat presentasi yang sederhana dulu tidak apa-apa, minimal sudah ada bentuknya. Ya nanti kolaborasi ini akan nanti masih sambil jalan kan ditambah-tambah ya Mas, tambah-tambah. Tapi paling tidak bahan kasarnya dari sini ada. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berapa sumber daya manusia yang akan mengelola. Ini kan perlu dipersiapkan juga sehingga masih nanti punya gambaran itu untuk menyusun schedule target masing-masing tahapan itu jelas. Mungkin itu saja sih, tinggal mempertegas, kemudian kita menyusun schedule yang jelas. Kemudian soal anggaran sebenarnya mengikuti sebenarnya. Misalkan anggaran sampai 500 nah, tidak mampu ya mungkin bertahap gitu. Tapi kalau sudah ada gambaran awalnya nanti akan mudah apa ya ngetrak-trak apa ya bahasanya, membaginya kan lebih mudah. Ya mungkin itu saja dulu dari ini, jangan terlalu banyak dulu nih Mas Minan kehilangan waktu malah nanti manfaatkan di bulan Juli ini masih tahap awal mulai menyiapkan bahan-bahan tadi. Saya pikir teman muda ini tidak apa ya tidak akan tenang untuk menyiapkan tulisan sederhana, kemudian foto yang mana juga akan menjadi bahannya Mas Edi untuk mengelola apa yang menyusun saya lebih besar. Mungkin tidak ada